Kapan sih debt collector pinjaman online yang selalu mengancam, yang selalu meneror, yang sadis-sadis ancamannya itu bakal datang ke rumah Anda di waktu nunggak ke berapa hari mereka akan datang, dan biasanya itu datang di siang hari kah, di sore hari kah, di pagi hari kah, atau di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua bisa bertemu walaupun lewat channel YouTube ini, untuk mengubah mindset kalian, rasa takut kalian untuk diubah, ya, rasa khawatir dan cemas yang berlebihan untuk diubah. Semuanya kita sama-sama belajar menguatkan mental kita di sini. Kali ini apa kan Abah bahas? Kapan biasanya penagih pinjaman online datang ke rumah Anda? Simak faktanya. Alhamdulillah kawan-kawan bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Bantu support ya dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Nah, kawan-kawan yang punya Facebook silahkan join dan gabung di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian yang mau join di grup WA silahkan, yang punya WA gabung di grup WA yang Abah buat silahkan. Syarat dan ketentuannya harus memiliki seragam atau uniform bawa kaos PMP. Boleh Anda hubungi admin Abah ini. Silakan ya. Jangan hubungi admin Abah ini untuk konsultasi atau sharing, karena ini bukan untuk konsultasi atau sharing nomor ini. Ya. Nah, kawan-kawan semua yang sudah tergabung nanti boleh memiliki ini. Stiker dilarang masuk. Ini stiker untuk mencegah debt collector sembarangan masuk ke rumah Anda. Mereka wajib minta izin dulu ke kalian. Debt collector apapun. Kalau mereka menerus masuk, gimana Pak? Rekam video kan. Kegiatan mereka menerus masuk. Pastikan jangan diviralkan, simpan sebagai bukti. Anda kalau mau melapor ke polisi dengan dugaan melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa dipenjara mereka. Mau punya stiker sakti seperti ini, hubungi admin Abah ya. Nanti akan dibantu. Baik, simak videonya. Ya. Kapan debt collector pinjol atau DC pinjol datang ke rumah kalian? Waktunya kapan? Ketahui faktanya. Tonton video ini sampai habis. Kapan sih debt collector pinjaman online yang selalu mengancam, yang selalu meneror, yang sadis-sadis ancamannya itu bakal datang ke rumah Anda di waktu nunggak ke berapa hari mereka akan datang, dan biasanya itu datang di siang hari kah, di sore hari kah, di pagi hari kah, atau di malam hari. Ketahui faktanya teman-teman semua. Nah, Abah akan jelaskan buat kalian semua ya. Jadi begini. Ketakutan debt collector pinjol akan datang itu sangat wajar bagi Abah. Sangat wajar yang saat ini bagi teman-teman yang baru kali pertama gagal bayar. Ingat, baru kali pertama gagal bayar pasti menghadapi situasi amat sangat takut dengan yang namanya DC pinjol. Ya, kita sebut debt collector pinjol atau DC pinjol ya, agar kalian terbiasa mendengarnya dengan tidak ada lagi rasa takut. DC pinjol itu manusia biasa. Teman-teman juga seperti kita. Anggap mereka juga teman kita. Anggap mereka juga saudara kita. Debt collector pinjol ini bukanlah makhluk astral yang harus kita takuti. Mereka masih kakinya napak di bumi. Nggak ngambang, nggak ngapung ya. Jadi biasa saja, sikapi dengan biasa. Jangan sikapi dengan luar biasa. Seolah-olah DC pinjol itu spesial dan menakutkan sekali. Jangan. Mereka sama dengan kita, makan nasi. Mereka sama dengan kita, ya, makan, minum sama. Bukan sesuatu yang menakutkan lah, ya. Mereka sekarang bertugas untuk menagih kalian karena kalian nunggak. Mereka sekarang ditugaskan untuk menagih Anda karena Anda menunggak di pinjol di mana mereka bekerja.
Mereka sekarang ditugaskan menagih Anda, Anda bersiap untuk menerima mereka apapun, teror apapun ancamannya, apapun penagihannya, dan kapanpun mereka datang. Kapan Pak? Tadi sesuai judul, kapan Pak mereka datang, di waktu kapan mereka datang? Ini pertanyaan yang mungkin Abah tidak akan pernah memberikan zona nyaman buat kalian. Misalnya ada yang bertanya, APK ini apakah datang? APK itu apakah datang? Abah selalu jawab, ya, mereka sudah menyiapkan semua tenaga penagihan. Jadi Anda bersiap-siap untuk menerimanya. Jadi ada di mindset di pikiran kita, jangan bertanya kapan mereka datang, aplikasi mana aja yang datang, tapi siapkan cara menerima mereka itu bagaimana. Bagaimana kalau mereka datang ke rumah kita, kita menerima harus seperti apa? Itu yang harus kalian punya skill untuk menerima mereka. Bukan di mana kapan mereka akan datang, waktunya kapan, aplikasi apa aja. Salah besar. Kalau Anda bertanya aplikasi mana aja, kalau misalnya kita jawab atau Abah jawab saat ini, tidak ada, aman. Besok lusa ada di depan pintu rumah Anda, Andanya gelagapan. Langsung bilang, Pak Jamal bohong. Abah Jamal pembohong, katanya ngomong gak ada. Nah, repot lah. Ya. Nah, pastikan Anda kunci ya, bahwa semua debt collector, semua pinjol itu memiliki debt collector lapangan. Cek kunci. Dan itu akan membuat Anda mau belajar untuk bagaimana menerima debt collector bila mana mereka datang ke rumah kalian. Itu adalah letak dasar di mana kalian harus belajar. Belajar menerima kenyataan bahwa Anda nunggak di pinjol pasti didatangi oleh debt collector. Debt collector datang, tidak akan memberitahukan kapan mereka akan datang, di hari apa, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa. Mereka, debt collector yang sejati, field collection, petugas lapangan, tidak akan memberitahukan kehadiran mereka karena mereka memang ditugaskan untuk bertemu dengan debitur. Kalau mereka memberitahukan terlebih dahulu kedatangan dan kehadiran mereka ke kalian, tentunya nasabah ya ini fair-fairan saja. Nasabah mungkin akan menghindar. Debitur mungkin akan pergi kemana dulu menghindari jam tersebut yang dijanjikan oleh debt collector. Nah, ini adalah suatu hal yang lumrah. Kalau orang takut dengan penagih, kalau udah dikasih tahu akan datang jam segini, ya. Dan itu mungkin juga kesalahan fatal dari debt collectornya memberitahukan, karena mereka wajib punya laporan, punya report. Jadi kalau ketemu dengan Anda, pasti kan mereka akan pegang kamera di handphone, itu di handphonenya udah ada GPS-nya, jadi mereka berfoto dengan Anda. Menandakan bahwa mereka sudah sampai di rumah Anda, ada foto maps-nya, ada jam berapa mereka mengunjungi Anda, ada petanya di sana ya. Dan itu adalah SOP dari mereka. Kalau mereka memberitahukan terlebih dahulu, berarti tidak terjadi itu laporan ya, karena Andanya udah nggak ada. Benar nggak? Ya. Tiba-tiba datang, itu pasti. Kita tidak akan prediksi, tidak akan bisa kita prediksikan kapan sih mereka datang. Nggak akan bisa. Mereka punya tugasnya. Dan mereka random. Tidak akan semua sih debitur yang menunggak itu didatangi, karena terbatas. Terbatas tenaga atau SDM penagihan lapangannya terbatas. Ya. Mereka tidak akan memperbanyak penagihan lapangan. Mereka akan memperbanyak penagihan melalui online. Sadari itu dan paham itu dulu ya kawan-kawan. Jadi ini untuk mengubah mindset kalian, bahwa apa yang selama ini menjadi pertanyaan besar, kapan mereka datang, waktunya kapan, jangan lagi bertanya itu. Bahaya buat kalian. Kalian tidak akan pernah mau belajar kalau kayak gitu ya. Justru ketika ini kesaksian teman-teman ya, ketika mereka didatangi oleh debt collector sekali, besoknya didatangi lagi udah kuat. Besoknya didatangin lagi udah lebih kuat. Besoknya datangin lagi udah lebih kuat. Dan itu belajar yang benar-benar disebut otodidak. Bener kan kawan? Jadi nggak usah takut. Harusnya kalian bertanya, ya kapan ya saya didatangi nih? Kapan ya saya didatangi? Jadi ada penasaran, ada keinginan untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan debt collector. Ingat, ketika Anda sudah berinteraksi dengan debt collector, maka di sanalah tumbuh kepercayaan diri untuk ngomong, ya keberanian untuk bicara dengan debt collector makin terasa. Mereka juga manusia, datang baik-baik kita suguhi, kita kasih minum, ada cemilan kita kasih makan. Mereka misalnya, saya butuh ongkos, saya datang ke sini pakai bensin bukan pakai aqua, kasih. Kalau emang Anda ada rezeki kasih.
Mau 10.000, mau 20.000 kasih. Ya, tentu mereka akan menghargai kalian. Kita nggak usah pelit-pelit lah ya. Kalau ada, nggak menyarankan kalau ada ya. Kalau mereka mungkin datang ke rumah Anda itu kan menggunakan juga bensin, bener ya, menggunakan bensin, atau bahkan ada di antaranya yang lagi merokok atau gimana ya. Sudahlah, kasih saja. Kalau memang kalian ada dan punya, mau berbagi rezeki buat mereka, mereka juga bekerja kok. Ya, dan memang Anda tidak sanggup bayar, ya berarti pekerjaan mereka tidak tertunaikan. Karena Anda stop atau gagal bayar karena emang keadaan seperti ini ya. Kita sama-sama memanusiakan manusia. Itu saja kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Kasih feedback terbaik dari Anda untuk Abah. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di akhir video. Abah kasih kesimpulan ya sebelumnya. Yang mau gabung dan join di grup WA PMP Official, hubungi yang merah-merah ini. Ya, nomor ini hubungi pihak Japri WA. Jangan ditelepon, jangan ditanya tentang konsultasi sharing. Ini untuk bantu Anda masuk ke grup WA PMP ya. Nanti syarat dan ketentuannya akan dikasih tahu. Mengenai tadi, kapan sih debt collector datang dan waktunya itu menunggak ke berapa hari mereka akan datang. Dan pinjol mana aja yang akan ada debt collector lapangannya. Pertanyaan yang tidak perlu Anda tanyakan, yang perlu Anda punya saat ini. Skill, kemampuan, dan wawasan bagaimana cara menerima mereka bila datang ke rumah kalian. Itu yang paling penting. Seperti musim hujan saat ini, banjir di mana-mana, kalian tidak akan bertanya, kapan turun hujan di daerah sini? Kapan turun hujan di kecamatan ini, di kabupaten ini? Tapi kalian sudah menyiapkan jas hujan, mantel atau payung, agar Anda tidak kehujanan. Sama ketika musim banyaknya debt collector mulai meneror, mencecar kalian, yang kalian harus siapkan bagaimana mental yang kuat, bagaimana cara dan pengetahuan bagaimana menghadapi mereka bila datang ke rumah. Sama aja kan, menyiapkan payung sebelum hujan. Benar nggak? Menyiapkan mental kalian, skill kalian sebelum debt collector datang. Oke? Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Abah tutup biasa dengan doa. Agar kita makin kuat, agar kita makin lapang hatinya. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba-Mu ini. Hamba yang sudah terjerat pinjaman pinjol, yang sudah menghabiskan harta benda, menghabiskan perekonomian hamba, ya Allah. Hamba taubat, hamba ingin istiqomah. Tunjukkan ke jalan-Mu yang benar, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini, saudara-saudara kami sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah. Ampuni mereka. Sembuhkan sakitnya, pulihkan sakitnya, diangkat sakit penyakitnya, ya Allah. Agar mereka dapat kembali berkumpul dalam kondisi sehat, berbahagia dengan keluarganya, dan fokus untuk mengais rezeki menghidupi keluarga tercintanya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berikhtiar, ngelapak pinggir jalan, kepanasan, kehujanan, kedinginan, ya Allah. Lindungi mereka dari sakit, jauhkan mereka dari bahaya, jauhkan juga mereka dari rezeki yang haram, ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya sedang goncang, tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, diambang kehancuran, ya Allah. Perbaiki rumah tangganya, harmoniskan dan rukunkan kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan jalan yang terbaik, jalan untuk hijrah, istiqomah. Ngutang riba nggak enak. Anda sudah merasakan nggak enak, nggak nyaman, nggak aman. Sampai ditagih-tagih ke teman-teman, ke bos kalian, ke atasan dan pimpinan, sampai masuk ke media sosial, nggak enak kan? Allah sudah ngasih tahu, Anda akan hancur hidupnya kalau terus-menerus berkutat dengan riba, apapun itu ribanya. Bismillah, kita bisa hijrah. Abah pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.